Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita di kesempatan pagi hari yang semoga Allah turunkan keberkahannya ini. Kita masih dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat subuh berjamaah dan semoga ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, menjadikan dia sebagai bagian dari pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ingin belajar beberapa akhlak dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini dituliskan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis ini dari Ya'la bin Murrah Ibn Wahab Al-Thaqafi, seorang sahabat Nabi yang bernama Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi. Dan beliau ini ikut bersama Nabi di dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian beliau juga ikut bersama Nabi di dalam perang Khaybar ketika kaum muslimin berperang melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Dan Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi ini termasuk fudhala'us sahabah, itu sahabat yang termasuk sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, di mana annahu qala, dia pernah berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi, kami pernah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'ina ila ta'am, dan dalam perjalanan itu kami dalam rangka memenuhi undangan makan.
Jadi Nabi SAW pernah diundang makan oleh sahabat yang lainnya. Kebetulan pernah ikut bersama Nabi dalam undangan makan ini Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi. Ya. Ketika kami sedang berjalan menuju undangan tersebut, fa idza Husainun yal'abu fit tariq. Kata Ya'la, muncul ya Husain yang sedang bermain di jalanan. Ya. Husain di sini adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muncul cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya Hasan dan ada yang namanya siapa? Husain. Jadi kata Ya'la, ketika kami berjalan bersama Nabi, di tengah perjalanan itu kami melihat Husain sedang bermain. Fa asra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amamal qaum. Thumma basata yadayhi. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya yang sedang bermain bersama teman-temannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asra'a. Nabi kemudian apa? Berlari menuju cucunya. Bahkan thumma basata yadayhi. Nabi kalau kita itu menghamparkan kedua tangannya sebagai isyarat kesini loh, kesini. Maksudnya kesini, aku pengen memelukmu. Kalau orang tua kita kan begitu ya. Kalau melihat anaknya, dia menuju anaknya yang masih kecil, kemudian dia lebarkan tangannya untuk supaya dia mau memeluknya. Faja'alal ghulam yafirru hahuna wa hahuna. Bahkan Nabi SAW bermain bersama Husain sejenak. Nabi SAW membiarkan anak ini, maksudnya Husain, berlari ke sana, berlari ke sini. Masya Allah. Padahal Nabi lagi sedang keluar berjalan bersama sahabatnya. Tapi Nabi ketika melihat anak kecil, ya, melihat cucunya ini sedang bermain, maka Nabi menghampirinya. Bahkan Nabi SAW sejenak bermain dengannya. Wa yudhahikuhu Nabi SAW hatta akhadhahu faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi. Bahkan sampai Nabi SAW itu saking akrabnya bermain dengan Husain, sampai Nabi ditarik jenggotnya oleh Husain, sampai Husain meletakkan tangannya di kepala Nabi SAW. Saking akrabnya Nabi dengan anak kecil. Thumma i'tanaqahu. Kemudian Nabi peluk itu Husain. Ya. Jadi Nabi SAW thumma i'tanaqahu. Kemudian Nabi SAW memeluk Husain. Thumma qala Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda di hadapan manusia sambil dia peluk ini Husain, Husain minni wa ana min Husain. Husain itu dari aku, atau Husain itu bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Allah akan mencintai siapa saja mencintai Husain. Al-Husain sibtun minal asbat. Husain itu adalah salah satu keturunan di antara keturunan-keturunan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis dilihat oleh para sahabat, bukan sekedar dilihat oleh Ya'la bin Murrah ibnu Wahab Ats-Tsaqafi, tapi dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh para sahabat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ketika melihat anak kecil, melihat Husain sedang bermain, maka Nabi membiarkan dirinya bermain bersama Husain. Bahkan Nabi rela jenggotnya ditarik, kepalanya kemudian dipegang, sampai Nabi SAW memeluk Husain. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh para ulama kita, hadis ini memberikan faedah fihi rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa tawadhu'ihi. Hadis ini menerangkan kepada kita faedahnya, pelajarannya ya tentang rahmatun Nabi, kasih sayangnya Nabi SAW kepada anak-anak. Ya. Hadis ini menerangkan tentang betapa Nabi kita SAW itu sayang sekali kepada anak kecil. Bahkan dalam riwayat yang lainnya jamaah, pernah datang kepada Nabi seorang sahabat. Bersama sahabat ini anak-anaknya dibawa di hadapan Nabi. Kalau tidak salah ada 8 atau 10. Tapi yang dibawa oleh sahabat ini beberapa anaknya saja. Dia punya anak 10 anak di rumah. Ketika dia datang di hadapan Nabi bersama anaknya, anaknya dicium oleh Nabi. Dan sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10. Demi Allah 10-10-nya belum pernah aku cium." Tapi Nabi SAW mencium anak-anak. Ini lihat betapa sayangnya Nabi SAW itu kepada umatnya, wabil khusus kepada anak-anak. Itu Nabi SAW itu kalau sama anak-anak itu, kalau ketemu di jalan selalu Nabi berikan salam dulu. Sunnahnya begitu. Ya, kita itu kalau ketemu anak-anak itu, Nabi SAW itu kalau ketemu pasti Nabi berikan salam terlebih dahulu. Ya, Nabi berikan apa? Salam kepada anak-anak dan anak-anak ini menjawab salamnya Nabi SAW. Saking sayangnya baginda kita SAW. Ya, dan begitulah Nabi kita. Nabi kita itu digelari sebagai Nabiyur Rahmah, Nabi yang memiliki apa? Sifat kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan Allah di dalam surah At-Taubah ini mengabarkan laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kalian sendiri. Karena semua nabi dan rasul itu pasti berasal dari kaumnya sendiri. Berasal dari kaumnya sendiri. Orang-orang yang terdekat, di mana kaumnya itu tahu siapa nabinya ini sebenarnya. Kenapa? Sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, itu kaumnya tahu siapa nasabnya, siapa orang tuanya, siapa kakeknya, bagaimana akhlaknya. Itu kaumnya pasti tahu. Nggak ada satupun nabi kecuali Allah utus dari kaumnya sendiri. Termasuk Rasul kita SAW itu diutus dari kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy itu tahu siapa Muhammad bin Abdullah, siapa nasabnya. Itu nasabnya diketahui, itu mulia semuanya, sampai kepada Nabiullah Ismail, sampai kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu mereka tahu siapa nasabnya Muhammad SAW. Itu nasab yang mulia. Ini orang terhormat ini, yang mengajak mereka menyembah Allah, ini orang yang terhormat. Dan mereka tahu siapa Muhammad bin Abdullah itu sebelum diutus menjadi Rasul, akhlaknya itu bagaimana. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menggelari Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebagai apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Itulah makna ayat, kami utus kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian sendiri, yang kalian tahu nasabnya, akhlaknya, kebaikannya, perannya di masyarakat, itu mereka tahu. Cuma uniknya ketika mereka tahu bahwasanya Rasul SAW nasabnya mulia, akhlaknya mulia, Nabi gak pernah bermusuhan dengan siapapun. Tapi ketika Nabi mengajarkan mereka la ilaha illallah, mereka berpaling. Ya, padahal mereka tahu tuh yang menyampaikan, yang mengajak mereka ke jalan Allah itu orang yang baik, keturunan yang baik, akhlak yang mulia. Tapi ketika diajak oleh Nabi SAW la ilaha illallah, mereka kemudian berpaling. Rugi kaum yang seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris. Ini Nabi yang diutus kepada kalian ini, kepada kita, itu amat sangat mengharapkan umat itu mengikuti risalahnya.
Itu Nabi kita tuh sayang sama umat. Nabi tuh berharap umatnya mengikuti risalahnya. Nabi doakan umatnya agar mereka itu berada di jalan yang benar. Yang difikirkan oleh Rasulullah itu ummati, ummati, umatku, umatku. Tuh Nabi amat sayang tuh kepada umatnya. Bahkan Nabi kita adalah azizun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita itu sayang, ya, raufur rahim, ya, kepada umatnya. Nah, hadis ini menunjukkan sampai Nabi SAW sayangnya itu bukan kepada orang dewasa saja, tapi sayangnya Nabi kita itu kepada anak-anak. Beliau berikan salam, beliau elus kepalanya, beliau peluk, bahkan beliau cium itu anak-anak. Saking sayangnya Nabi kita kepada anak-anak kecil. Sekaligus tadi dikatakan bahwasanya hadis ini mengandung faedah wa tawadhu'ihi. Hadis ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi. Karena Nabi itu ketika melihat Husain lagi sedang bermain, padahal Nabi sedang jalan-jalan memenuhi undangan makan bersama para sahabatnya, itu Nabi meluangkan waktu sejenak untuk apa? Untuk Husain. Ini tawadhu'nya Nabi kita. Beliau bergaul, bukan sekedar kepada orang dewasa, tapi beliau pun gak malu bermain bersama anak-anak. Bahkan dalam banyak riwayat sampai kepada kita, Nabi SAW itu jamaah itu rela punggungnya dijadikan kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain. Ya. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat, Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba kelihatan cucunya Hasan dan Husain masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan kedua cucunya ini berlari menuju kakeknya. Tapi di tengah dan lagi lari keserimpet jatuh. Maka Nabi menghentikan khutbah Jumatnya. Ya. Nabi turun dari mimbarnya, kemudian Nabi menghampiri cucunya ini, Nabi angkat. Nabi gendong yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Kemudian Nabi ke mimbar kembali, Nabi khutbah sambil Nabi gendong cucunya ini, yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah, ini kata para ulama, khutbah itu kalau khotib yang bicara itu boleh, kalau jamaah ya tidak boleh. Karena kalau khotib sudah naik mimbar, maka tidak boleh kita berbicara. Ya. Siapa yang berbicara maka faqad lagha, tidak ada Jumat baginya, dia sia-sia. Tapi kalau khotib berhenti sejenak atau dia mengingatkan jamaahnya, itu boleh. Ya, ini fikihnya begitu. Ya, Nabi pernah lagi khutbah, baru sebentar khutbah datang seseorang langsung duduk. Maka Nabi mengatakan, sudah sholat belum? Sholat tahiyatul masjid maksudnya. Dia menggeleng belum? Kata Nabi, sholat 2 rakaat dulu. Baru kemudian Nabi melanjutkan khutbah. Nah, ini dalam fikihnya boleh kalau khatib itu mengingatkan di luar dari materi khutbah. Sebagaimana tadi Nabi menghentikan sementara khutbahnya, Nabi angkat itu cucunya yang jatuh. Bahkan Nabi tidak malu, Nabi tawadhu mengangkat cucunya itu di sebelah kanan dan kiri sambil Nabi meneruskan khutbahnya. Ini lihat bagaimana tawadhu'nya seorang pemimpin besar umat ini. Nabi nggak malu. Nabi nggak malu bermain dengan cucunya. Nabi nggak malu bermain dengan anak-anak kecil. Makanya anak-anak di zaman itu cinta banget kepada Nabi SAW. Ya, dicintai Nabi oleh semua lapisan karena ketawadhuannya. Kadang-kala kan kita tahu kalau pemimpin itu hanya bergaul kepada yang selevel dengannya, tapi Nabi kita enggak jamaah. Nabi kita itu orang yang tawadhu sekali. Padahal beliau itu pemimpin umat. Beliau itu imam dari kaum muslimin. Beliau itu kepala negara di Madinah. Urusan beliau itu banyak. Istri beliau itu banyak, kebutuhan beliau itu banyak. Tapi Masya Allah, saking tawadhu'nya masih ada waktu-waktu beliau berikan kepada anak-anak. Gimana dengan kita? Ya. Sama
Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu dengan kakek buyutnya, dengan Ibrahim. Ya, Ibrahim itu masya Allah, itu urusannya banyak jamaah. Tapi beliau itu masih menyempatkan walaupun setahun sekali beliau mengunjungi Ismail dari Palestina menuju Mekah. Dan beliau tinggal beberapa saat di Mekah untuk menengok anaknya yang bernama Ismail. Padahal tugas dakwah beliau itu padat sekali. Ayo lihat orang tawadhu tuh begitu, nggak membeda-bedakan, nggak malu bergaul dengan siapapun. Itulah Islam mengajarkan kepada kita, ya. Dan itu kalau Nabi kita jemaah, kalau habis kayak kita sekarang ini subuh, Nabi ketika habis sholat berzikir setelah sholat, kemudian kadang beliau bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya. Selepas dari bercengkrama ngobrol-ngobrol dengan sahabatnya, beliau keluar dari Masjid Nabawi. Rumah yang pertama beliau kunjungi itu rumah Fatimah. Rumah siapa? Fatimah. Beliau ingin bermain dengan cucunya di waktu pagi. Itu beliau Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Hadis ini juga memberikan faedah yang berikutnya, fihi fadlul Husain wal Hasan radhiyallahu anhuma. Hadis ini memberikan keutamaan, faedah pelajaran kepada kita tentang keutamaan Al Hasan wal Husain. Ya, karena masya Allah, walaupun di dalam hadis ini yang dilihat oleh Nabi itu Husain sedang bermain. Ini menunjukkan ketika Nabi SAW lagi berjalan memenuhi undangan, dilihat Husain sedang bermain, Nabi meluangkan waktunya sebentar. Ini menunjukkan tentang keutamaan Husain dan Hasan. Sampai-sampai Nabi menyuruh sahabatnya, sebentar dulu ya, aku ingin bermain bersama Husain. Ini menunjukkan tentang siapa kedudukan Hasan dan Husain di mata Nabi SAW. Ya. Dan kita tahu Hasan dan Husain jemaah, ya, Hasan dan Husain itu memiliki banyak keutamaan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Hasan dan Husain itu memiliki banyak keutamaan. Pertama, kata para ulama kita, beliau berdua ini radhiyallahu taala anhuma, itu keutamaannya dilihat dari nasab yang terbaik. Karena Hasan dan Husain ini nasabnya itu semuanya baik. Semuanya apa? Baik. Pernah datang kepada kita riwayat, ya, di dalam tarikh Dimashq, satu saat Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sedang bersama Amr bin As dan beberapa sahabat senior. Maka Muawiyah pernah berkata, siapa orang yang mempunyai nasab yang mulia, dari mulai ayah, ibunya juga mulia, kakeknya juga mulia, neneknya juga mulia, paman bibinya juga mulia. Baik itu paman dari ayah maupun paman dari ibu. Siapa di antara kalian yang semuanya itu mulia? Ketika Muawiyah ini mengatakan siapa di antara kalian yang memiliki nasab yang sempurna seperti ini, maka An-Nu'man bin Ajlan Az-Zarqani berdiri. Maka dia raih itu tangannya Hasan, cucu Nabi SAW, dia raih itu. Kata Nu'man bin Ajlan, orang yang engkau maksud ini dia. Maksudnya Hasan dan Husain. Ya. Kata Nu'man bin Ajlan, tahukah engkau bahwasanya beliau ini, Hasan ini, ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali ini digelari sebagai singa. Ya. Ali radhiyallahu taala itu mantunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun ini keturunan yang mulia. Kemudian kata Nu'man bin Ajlan, ibunya Hasan ini Fatimah Az-Zahra, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya pun mulia. Kakeknya ini jelas mulia, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
gitu ya. Kemudian neneknya dia ini adalah Khadijah Al-Kubra. Kemudian paman-pamannya itu ada yang namanya Hamzah, pemimpin para syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman yang lainnya ada yang namanya Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ja'far itu digelari sebagai At-Tayyar karena jamaah Ja'far ini ketika perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Romawi, itu Ja'far kakaknya Ali bin Abi Thalib ini diserahi oleh Nabi pimpinan perang yang membawa bendera. Nah, ketika pasukan kaum muslimin dengan orang-orang Romawi nggak seimbang, jumlahnya itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak orang-orang Romawi, dalam kondisi yang sedang terdesak, Ja'far bin Abi Thalib itu ditebas tangan kanannya putus, maka dia raih bendera itu dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun diputus oleh musuh sampai dia dekap dengan dengan badannya itu bendera, sehingga dua tangannya itu putus. Ya, dua tangannya putus, kemudian dia ditombak, dipanah sampai kemudian beliau menemui syahidnya di medan Mu'tah. Dan Nabi kita SAW diberikan kabar oleh Jibril, Ja'far yang sudah tidak punya tangan itu kemudian terbang ke surga dengan diberikan sayap. Makanya beliau digelari Ja'far At-Tayyar yang memiliki memiliki sayap. Nah, ini pamannya dari Hasan. Ya. Sedangkan bibinya itu dari pihak ibu ada Zainab. Ini orang yang mulia juga. Kemudian dari pihak ayah ada Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini juga ibu yang mulia. Jadi semua ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya Hasan dan Husain itu semua keturunan mulia. Inilah yang membuat satu saat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Umar ibn Khattab ketika beliau jadi presiden, itu beliau pernah memerintahkan orang-orang itu untuk membagikan harta dari zakat dari Baitul Mal, dari kas negara. Jadi di zaman Umar itu ketika Islam semakin luas, itu masya Allah ghanimah banyak, Baitul Mal itu melimpah. Maka Umar memerintahkan tolong gaji beberapa prajurit dari Baitul Mal ini. Ya. Dan kemudian Umar memerintahkan tolong orang-orang yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi tolong diberikan haknya. Maka Umar kemudian mengatakan jangan lupa ahlul baitnya Nabi lebih didahulukan dari yang lain. Kata Umar begitu. Ya. Maka Umar memberikan 5.000 dirham. 5.000 dirham kepada Hasan dan Husain. Padahal kita tahu Hasan dan Husain itu tidak pernah ikut perang. Coba bayangkan. Tapi Umar memberikan 5.000 dirham ini sejajar nilainya itu dengan veteran perang Badar. Veteran perang Badar pun diberikan 5.000 dirham. Ketika Umar memberikan 5.000 dirham untuk Hasan dan Husain, ini terdengar berita ini kepada anaknya Umar bin Khattab. Anaknya sendiri mendengar, kok Hasan Husain diberikan jatah sama nilainya dengan veteran Badar. Padahal kita tahu orang yang berperang ikut Badar itu Masya Allah luar biasa Pak. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa mereka. Mereka surga buat mereka orang yang ikut dalam perang Badar itu. Ketika Umar memuliakan para veteran perang Badar, Umar memberikan persis sama dengan Hasan dan Husain. Maka anaknya protes. Anaknya mengatakan, wahai ayah, berikan jatahku sama seperti yang kau berikan kepada Hasan Husain. Apa jawaban Umar? Kata Umar, seandainya ayahmu sama dengan ayahnya Hasan Husain, seandainya ibumu sama dengan ibunya Hasan dan Husain, seandainya kakekmu sama dengan kemuliaan kakeknya Hasan dan Husain, maka aku akan berikan hak yang sama kepadamu sama seperti Hasan dan Husain. Lihat bagaimana Umar mengatakan begitu coba. Itu artinya apa? Umar mengakui keutamaan Ali bin Abi Thalib.
Ya, karena kata Umar bin Khattab apa? Kalau ayahmu sama kedudukan mulianya dengan ayahnya Hasan Husain, berarti beliau mengakui kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Seandainya ibumu semulia ibunya Hasan dan Husain, maka akan aku berikan jatah yang sama. Tapi engkau tidak sama keturunannya dengan mereka berdua. Sampai Umar mengatakan demikian. Inilah yang membuat Hasan dan Husain itu mulia, memiliki keutamaan karena kemuliaan keturunannya. Karena apa? Kemuliaan keturunannya. Yang kedua, keutamaan Hasan dan Husain itu karena nama mereka itu langsung diberikan oleh Rasulullah SAW. Nama Al-Hasan, nama Al-Husain itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Tahukah kita jamaah? Itu ketika Nabi diberikan kabar oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Fatimah, bahwasanya Fatimah sudah melahirkan anak yang beliau kasih kabar kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib. Nabi katakan, engkau berikan siapa nama anak yang pertama? Kata Ali bin Abi Thalib, aku berikan nama Hamzah. Tadinya nama Hasan itu Hamzah. Kemudian kata Nabi, nama yang kedua siapa? Aku berikan nama Ja'far. Ya. Maka kata Nabi SAW, ganti nama Hamzah dengan nama Al-Hasan, ganti nama Ja'far dengan nama Al-Husain. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib tadinya memberikan nama dua anaknya itu dalam rangka mengeratkan tali silaturahim, karena nama Hamzah itu adalah pamannya sendiri, kan gitu. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, adiknya dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, kan gitu. Beliau kasih nama Ja'far karena Ja'far itu kakaknya sendiri. Jadi beliau kasih nama dalam rangka apa? Mengeratkan tali silaturahim. Nah, begitu tuh orang dulu. Orang dulu itu seperti itu jamaah. Kadang-kadang kalau ngasih nama, itu beliau kasih nama dengan nama kakeknya sama. Gitu ya. Dengan nama pamannya, supaya mereka itu semakin erat tali silaturahimnya. Bagaimana dengan kita sekarang? Kadang-kadang nama suka nggak nyambung dengan keluarga kita, ya kan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang diberikan nama Hasan Husain itu dari Rasulullah SAW. Dan maaf, kalau Nabi SAW memberikan sesuatu itu pasti ada maksud. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi itu kalau berkata itu bukan berdasarkan hawa nafsunya. Nabi kalau berucap bukan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi katakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hasan Husain itu mulia karena kedua nama itu pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, Hasan Husain ini memiliki keutamaan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi saksi akan kepemimpinan mereka berdua. Maksudnya apa? Nabi sampai mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, kata Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain itu adalah sayyida, pemimpin. Yang keduanya adalah pemimpin syabab, para pemuda nanti di surga. Jadi nanti pemimpin para pemuda di surga itu adalah Al-Hasan wal Husain. Itu Nabi SAW yang mengucapkannya. Ya. Jadi dua-duanya ini kepemimpinannya itu disaksikan. Bahkan sampai Nabi menjadi saksi, mereka berdua itu adalah pemimpin. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rakyat itu mencintai Hasan, mencintai Husain. Ketika Hasan itu naik menjadi khalifah, itu rakyat itu mencintai mereka, mencintai beliau. Ya. Tapi Masya Allah, lihat bagaimana Hasan itu ketika jadi khalifah. Kebetulan ketika Ali bin Abi Thalib mangkat meninggal, maka kaum muslimin sepakat mengangkat Hasan, kakaknya dari Husain, sebagai apa? Sebagai khalifah, pengganti dari ayahnya. Ketika diangkat menjadi khalifah,
Hasan ini dicintai oleh rakyatnya. Tapi kemudian dalam beberapa saat, baru sekitar beberapa bulan, Hasan tahu di Syam, ya di Syam sana, ternyata orang-orang Syam lebih mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka pun mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin mereka. Sementara khalifah harusnya kan cuma berapa? Satu. Pemimpin cuma satu. Tapi di Syam itu rakyat Syam saking cintanya kepada sahabat Nabi ini, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka angkat sebagai pemimpin mereka. Tahukah kita kebijaksanaan luar biasanya bagusnya cucunya Nabi ini? Ketika beliau tahu kok ada dua pemimpin dan beliau mengkhawatiri kaum muslimin ini bertikai, maka beliau kurang lebih sekitar 6 bulan setelah beliau memimpin, beliau mendatangi yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau langsung meletakkan jabatan di hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian beliau katakan, pemimpin sekarang cuma satu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karena itu kaum muslimin tidak berseteru lagi, tidak berbeda pendapat lagi, karena sudah ada satu pemimpin. Itulah Al-Hasan itu. Oleh karena itu Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna ibni hadza sayyid." Kata Nabi, sungguh cucuku ini adalah seorang pemimpin. Nabi menjadi saksi. Wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Semoga melalui cucuku ini Allah mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang bertikai. Itu di zaman Hasan itu, di zaman Muawiyah. Hampir-hampir kaum muslimin itu bertikai. Gara-gara Yang satu, enggak, pemimpin yang sah Muawiyah, enggak, pemimpin yang sah adalah Hasan. Tapi kemudian Hasan radhiyallahu taala anhu meletakkan jabatannya sehingga kaum muslimin bersatu. Inilah cucunya Nabi SAW. Pemimpin yang begini yang dicari harusnya. Ya, pemimpin yang maaf enggak gila dengan jabatan. Pemimpin yang maaf lebih mengedepankan persatuan. Dan beliau menutup kemungkinan celah-celah pertikaian. Lihat contoh Hasan. Ya. Begitu pula Husain, ini pemimpin beliau ini. Karena Nabi SAW itu menjadi saksi tentang kepemimpinannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan Al-Hasan wal Husain di surganya kelak nanti. Amin. Jadi nanti di surga itu pemimpinnya para pemuda di surga itu adalah cucunya Nabi, yaitu Al-Hasan wal Husain. Ya. Ini kemuliaan yang ketiga. Kemuliaan yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini Hasan dan Husain itu pernah mendampingi Rasulullah SAW ketika Nabi bermubahalah. Pernah dengar istilah ini? Mubahalah? Ya, mubahalah itu menantang siapapun yang tidak setuju, ya, dengan kebenaran, maka kita lakukan mubahalah. Ya, kalau dia benar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi saksi. Tapi kalau dia salah, dia dusta, maka siap dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya mubahalah tuh. Gitu ya. Itu namanya apa? Mubahalah. Dan istilah mubahalah ini ada di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat yang ke-61. Nabi kita SAW itu pernah kedatangan 12 orang utusan dari Najran, orang-orang Nasrani, dan Nabi bermaksud untuk mendakwahi mereka. Maka Nabi berdebat dengan mereka. Nabi berdebat dengan mereka. Apa kata Nabi SAW? Ketika mereka datang ke Madinah, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, kami ini udah muslim sebelum kalian." Ini pengakuan mereka nih. "Wahai Muhammad, kami ini sudah muslim sebelum kalian. Jadi maaf telat. Kami udah muslim dahulu sebelum kalian." Rasulullah SAW kemudian membantah debat mereka dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin kalian dikatakan muslim, berserah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal pada diri kalian masih ada 3 hal."
Apa kata Nabi? Pertama, kalian masih menyembah salib. Bagaimana mungkin kalian itu muslim sementara kalian sembah salib? Kemudian yang kedua, kalian masih memakan daging babi, padahal itu dilarang oleh Allah. Keduanya, menyembah salib dilarang oleh Allah, memakan daging babi dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kalian justru mengatakan Allah mempunyai anak. Bagaimana kalian dikatakan muslim? Mereka terdiam. Kemudian mereka berdebat lagi dengan Nabi SAW dengan perdebatan yang sengit, dan Nabi membantah mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Isa itu adalah putra dari Maryam, dan dia adalah kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam. Mendengar tuturan dari Rasulullah SAW bahwasanya Isa itu bukan anak Tuhan, mereka marah. Isa itu anaknya Maryam, makanya Isa ibni Maryam, dan maha suci Allah dari memiliki anak. Mereka marah. Mereka sampai mengatakan apa? Wahai Muhammad, pernahkah engkau melihat ada orang yang lahir tanpa ayah? Coba berikan kepada kami. Ada nggak orang yang sehebat dengan Isa ini? Maka Nabi menjawab dengan membacakan ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59-60. Apa kata Rasulullah membacakan ayat ini? Kata Allah SWT, Inna mathala Isa bin Maryam, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Ketika mereka mengatakan, ya Muhammad, mana ada orang yang sehebat Isa, dia lahir tanpa ayah. Kata Rasulullah SAW, apa? Ada. Kalau Isa, kalian mengklaim bahwasanya Isa itu nggak punya ayah, ada manusia yang Allah ciptakan nggak punya ayah dan nggak punya apa? Ibu. Maka mereka terdiam. Ada yang lebih hebat dari Isa. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan begitu. Ada yang lebih hebat dari Isa, yaitu Adam. Kenapa? Kalau Isa ada ibunya, tapi kalau Adam ibunya nggak ada, ayahnya pun tidak ada. Maka mereka terdiam. Terus kemudian mereka berdebat sampai Nabi SAW mengatakan, ya kalau begitu kami tantang kalian. Yang 12 utusan orang Nasrani ini ditantang oleh Rasulullah SAW untuk bermubahalah. Nah, ketika mubahalah ini, Nabi SAW kemudian menarik Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi menggendong Hasan, menggendong Husain di balik selimut beliau, sementara Fatimah mengikuti di belakang ayahnya. Jadi Nabi SAW itu ketika bermubahalah peristiwa ini, Nabi sedang menggendong Hasan dan Husain. Ya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama di antara bentuk-bentuk kemuliaan Hasan dan Husain, karena mereka pernah berdua menyertai ya kakeknya untuk berdebat dengan orang-orang Nasrani dari Najran. Ya, sehingga ini yang kemudian diketahui oleh sahabat jamaah. Para sahabat itu tahu siapa Al-Hasan, siapa Al-Husain, walaupun Hasan dan Husain itu lahir jauh sebelum Islam itu ditawarkan oleh Nabi SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Hasan dan Husain tidak pernah mengalami pahit getirnya dakwah bersama Nabi dan para sahabatnya, tapi mereka memuliakan keduanya. Ya, mereka memuliakan keduanya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka Hasan Husain ini di sisi Rasulullah SAW itu mereka tahu kemuliaannya. Sampai-sampai Nabi sering mencium Hasan Husain, sampai Nabi sering memeluk Hasan Husain. Itu dilihat oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu tahu siapa kedudukan Hasan dan Husain di mata Nabi SAW. Makanya jemaah, mengakhiri dari kajian kita ini, itu ketika kepalanya Husain, itu kita tahu Hasan itu meninggalnya itu kan diracuni. Ya. Hasan itu meninggalnya diracuni lewat minumannya, sehingga beliau menemui dalam keadaan syahid. Sedangkan Husain itu terbunuh di Karbala. Memang peristiwanya di Karbala. Itu yang suka diagung-agungkan oleh siapa? Syiah.
Ya, mereka kalau sholat itu pakai sujudnya itu diletakkan persis di apa? Di jidatnya. Kalau mereka itu sujudnya meletakkan ininya keningnya di apa? Di batu yang mereka katakan katanya, entah itu benar atau enggak, katanya itu batu dari Karbala sana. Ini mereka kalau sholat begitu tuh. Padahal itu jelas perbuatan apa? Perbuatan syirik, ya. Ya, perbuatan apa? Syirik. Mereka merasa sholat itu lebih afdal kalau meletakkan keningnya di batu, tempat di mana orang yang mereka cintai itu wafat, di Karbala, tanah Karbala. Dan kita tahu bahwasanya Husain itu ketika terbunuh beserta keluarga Ali bin Abi Thalib yang lainnya itu semua terbunuh, maka kemudian ada yang mengatakan di antara pasukan pembunuh ini, siapa yang berani memenggal kepalanya? Nggak ada satupun yang berani. Lama kemudian, siapa yang berani memenggal kepalanya? Nggak ada yang berani, karena mereka tahu siapa ini Husain, cucu dari Nabi SAW. Mereka takut, tapi kemudian ada orang yang langsung memenggal kepalanya. Dan ketika kepalanya ini diarak diirak, itu diarak kepalanya Husain sampai ke depan panglimanya yang bernama Ubaidillah. Ya, itu panglima ketika melihat kepalanya Husain itu mencocokkan menusuk-nusukkan pedangnya itu di hidung dari Husain. Maka ada yang teriak dari belakang, seandainya engkau cocok lagi itu hidung yang pernah sering dicium oleh Rasulullah SAW, aku akan melawanmu. Ya, ternyata yang berbicara itu adalah satu orang sahabat yang masih hidup di zaman itu. Karena beliau tuh tahu hidungnya Husain, hidungnya Hasan itu sering dicium oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa Hasan Husain itu meninggalnya dalam kondisi begitu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan keduanya meninggal dalam kondisi syahid karena mereka berdua tidak mengalami perjuangan bersama Rasulullah sebagaimana perjuangan para sahabat senior lainnya. Sehingga Allah punya cara untuk memuliakan akhir ajal dari keduanya, yaitu memperoleh syahid. Hasan diracuni, kemudian Husain terbunuh di medan di medan Karbala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis ini memberikan faedah tentang keutamaan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu yang bernama Hasan dan Husain. Ya, mudah-mudahan insyaallah hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Dan inilah yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada faedahnya. Kalau ada yang benar semata karena dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang kurang atau ada yang keliru semata karena kedhaifan ilmu yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita pada pagi hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita bahas sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان